Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dion, dan di sini saya akan memberikan materi yang kedua dari saya, yaitu materi yang melanjutkan dari materi yang kemarin. Untuk teman-teman yang mungkin belum melihat materi yang kemarin, silahkan dilihat dulu di YouTube Dwi Afor atau YouTube-nya Owner gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melihat materi tersebut, mungkin bisa langsung mendengarkan saya atau melihat video ini gitu ya. Jadi bisa langsung meneruskan. Oke. Jadi materi hari ini apa sih? Materi hari ini adalah bagaimana langkah kita sebagai pemula dalam membuat sebuah konten di TikTok gitu ya. Jadi TikTok itu adalah sebuah aplikasi yang mana mirip seperti Stories, tapi TikTok ini lebih khusus gitu ya, karena jujur saja untuk TikTok ini lebih mudah, dan untuk permasalahan dengan copyright atau permasalahan dengan hal-hal yang bersifat hukum itu di TikTok lebih longgar dibandingkan dengan Instagram maupun Facebook. Jadi teman-teman yang masih awam pun bermain TikTok itu bisa dengan senang atau bisa dengan mudah gitu ya untuk bermain di TikTok ini. Nah, untuk belajar di TikTok ini, teman-teman ketika membuka aplikasi TikTok pasti akan menemukan seperti yang ada di samping saya. Nah, samping saya itu apa? Samping saya adalah sebuah halaman yang bernama halaman untuk Anda, atau dalam bahasa Inggris disebut For You page, atau dalam singkatan-singkatan itu disebut dengan FYP. Yang mana FYP ini dijadikan hashtag oleh teman-teman konten kreator. Kita bisa lihat di sebelah saya ini, Owner itu memberikan hashtag FYP ya, dan kemudian beberapa hashtag yang lain. Kenapa sih harus menggunakan hashtag FYP? Sebenarnya hashtag FYP ini adalah hashtag untuk membantu dari video yang kita buat atau konten yang kita buat ini bisa muncul di FYP atau halaman untuk Anda ini di akun orang lain. Nah, saya juga belum tahu betul apakah ini sebuah trik atau memang hanya sebuah bantuan saja agar bisa muncul di tempat orang lain. Karena hashtag di TikTok ini fungsinya sangat berbeda lah ya dibandingkan dengan yang ada di Instagram maupun di Facebook. Nah, dulu di Instagram itu hashtag sangat powerful sekali, sangat kuat sekali. Nah, tapi sekarang Instagram itu mulai mengurangi efektivitas dari sebuah hashtag. Nah, TikTok ini memberikan efek yang sangat besar untuk hashtag-hashtag itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat contoh di samping bahwa Owner menggunakan hashtag seperti FYP, hashtag motivasi, dan hashtag-hashtag yang lain. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan hashtag ini untuk konten teman-teman yang mungkin masih awal-awal atau masih mula-mula gitu ya. Nah, saya akan melihatkan ke tayangan yang selanjutnya gitu ya. Mari kita lihat dulu. Jadi di tayangan yang selanjutnya ini, nah kita bisa melihat postingan dari Owner ini ya. Ini adalah sebuah postingan interaksi, yang mana postingan interaksi ini cocok untuk teman-teman yang mungkin sudah ada di tahapan orang-orang yang sudah mempunyai followers yang banyak atau mempunyai pelanggan yang banyak. Untuk teman-teman yang masih awal, jangan menggunakan konten-konten seperti ini, karena pastinya orang-orang belum terkumpul gitu ya. Anda belum punya followers, Anda belum punya mungkin pengunjung juga, bahkan belum punya akun, itu kan nggak mungkin bisa membuat konten seperti ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman yang sudah memiliki akun yang sangat besar, itu tidak menggunakan hashtag seperti yang di samping ini juga tidak masalah, karena pasti akan muncul di For You page orang lain. Terutama itu orang-orang yang memfollow akun teman-teman itu pasti akan melihat video-video atau konten-konten Anda di halaman untuk Anda atau For You page di akun mereka. Itu pasti akan muncul. Sehingga tidak perlu hashtag, tidak masalah apabila sudah memiliki followers yang banyak. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula itu menurut saya mending harus menggunakan hashtag, karena kekuatan hashtag di TikTok begitu besar. Oke, nah selanjutnya saya akan memperlihatkan
bagaimana tampilan pencarian di TikTok. Nah, ini adalah tampilan pencarian di TikTok di mana kita bisa mencari, dan di situ kita lihat ya di bawah itu kita melihat ada hashtag-hashtag beserta banyaknya penonton gitu ya di hashtag tersebut. Itu sangat besar sekali, nilainya bisa billion atau miliaran, bahkan bisa yang nonton tuh ratusan juta. Jadi orang yang menonton di TikTok itu sangat besar sekali. Apabila teman-teman tidak memanfaatkan waktu ini sekarang juga, itu sangat eman-eman gitu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi sangat kasihan lah. Karena kenapa kasihan ya? Karena ini momentum yang sangat besar, dan kebetulan TikTok juga tidak begitu masalah dengan copyright atau bermasalah dengan hak paten gitu ya dari seseorang atau pencipta lagu, sehingga ini adalah satu hal yang sangat mudah. Berbeda dengan ketika Anda bermain YouTube atau bermain Facebook atau bermain Instagram, yang mana sangat-sangat sensitif dengan copyright atau hak cipta atau hak paten dari seseorang. Nah, mumpung di TikTok ini mempermudah teman-teman untuk membuat suatu konten, ayo sama-sama membuat. Nah, dari hashtag dulu, karena hashtag itu bisa menginspirasi Anda untuk membuat konten-konten seperti apa sih yang mungkin lagi marak atau lagi viral gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat hashtag-hashtag yang mungkin nantinya akan menjadi viral atau mungkin banyak, teman-teman bisa membuat dari situ. Kenapa? Karena teman-teman kan untuk yang masih belum punya akun atau misalkan akunnya baru, itu otomatis masih dalam tahap awal, yang mana teman-teman butuh pengunjung lah atau butuh orang asing untuk mengunjungi akun teman-teman gitu kan. Otomatis teman-teman juga harus membuat feed atau membuat video yang mana itu bisa menghibur atau mengedukasi. Jadi harus ada 2. Nah, ini 4 ya. Nah, ini aja. Jadi harus ada 2 hal yang membuat mereka tertarik dengan akun teman-teman. Ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mendengarkan video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman paham, yaitu ada 2 hal yang bisa membuat mereka tertarik, yaitu hal yang menghibur dan hal yang mengedukasi. Makanya teman-teman bisa melihat di samping, itu kebanyakan tagarnya adalah tagar-tagar dari video-video yang menghibur gitu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah, itu juga bisa yang mengedukasi. Oke, mari kita lihat contohnya dulu ya. Contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tagar Warga 62 yang berisi dari komedi-komedi atau hiburan-hiburan, kelakuan dari orang-orang sekitar kita. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan TikTok ini, nggak usah bingung-bingung bikin konten. Cukup dari kelakuan-kelakuan orang-orang sekitar atau mungkin kelakuan kita sendiri gitu ya. Pokoknya dari hal-hal yang ada di sekitar kita, itu bisa dijadikan video, bisa dijadikan konten. Tapi tolong ya, masalah-masalah keluarga jangan dijadikan konten. Maksudnya jadikanlah masalah-masalah itu sebagai konten hiburan, tapi bukan masalah yang asli gitu ya. Kalau bisa hal-hal yang lain. Atau teman-teman misalkan nih pintar masak, bisa membuat tutorial masak, dan nanti mungkin diberikan hashtag tutorial masak atau masak saja. Pokoknya teman-teman bisa membuat sebuah konten yang membantu orang lain dan menghibur sekaligus. Jadi sehingga teman-teman bisa menggunakan hashtag yang pas. Apakah teman-teman bisa menggunakan hashtag-hashtag yang viral? Bisa. Jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal lihat inspirasi yang mana bisa teman-teman kemudian membuat atau menggunakan hashtag tersebut sebagai landasan untuk membuat sebuah konten gitu. Nah, kita juga bisa melihat di sini. Nah, ini adalah ketika kita mencari di search atau di pencarian gitu ya. Di mana di situ nanti akan ditampilkan tagar-tagar apa yang muncul, kemudian juga di situ kita bisa melihat ya jumlah view-nya itu sangat besar-besar sekali, dan kemudian ada video-video yang menjadi contoh gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa terinspirasi dari situ. Nggak masalah, amati tiru modifikasi, yang penting tidak boleh merepost, karena ketika teman-teman merepost dan tanpa izin yang punya, itu namanya tindakan ilegal. Jadi itu malah melanggar hukum. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin benar-benar aman, mending buat sendiri, tetapi dengan inspirasi dari video-video orang lain yang ada di TikTok tadi, terutama dengan hashtag-hashtag yang teman-teman bisa cari. Teman-teman bisa lihat tadi
di pencarian itu nggak usah cari, juga ada hashtag-hashtag yang mungkin akan trending, bahkan teman-teman bisa mencari hashtagnya sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Jadi TikTok ini memberikan pilihan yang sangat luar biasa banyak, jadi teman-teman harus memanfaatkan ini gitu loh. Apalagi saya bilang tadi, copyright di TikTok itu sangat renggang gitu ya, dibandingkan dengan YouTube atau Instagram yang sangat sensitif sekali. Jadi ya mumpung ada kesempatan, marilah kita coba, marilah kita gaskan gitu. Jangan sampai momentum ini hilang gitu ya. Itu sangat sangat kasihan sekali kalau misalkan kita kehilangan momentum. Nah, kita akan melihat lagi. Nah, ini ya. Ini adalah ketika teman-teman mencari hashtag, dan di situ nanti akan ada beberapa tampilan-tampilan tentang hashtag-hashtag mana yang dipakai oleh para pengguna-pengguna TikTok beserta jumlah view-nya. Teman-teman bisa ngelihat ya TikTok, waduh, jumlah view-nya paling kecil aja ratusan ribu guys. Nah, jadi ini akumulasi ya dari semua orang yang menggunakan TikTok. Jadi bukan hanya jadi satu akun, dua akun, tapi akumulasi dari banyak orang. Tapi kita bisa setidaknya bisa mengira-ngira lah seberapa banyak penonton di TikTok. Itu jumlahnya miliaran teman-teman, miliaran penonton. Jadi teman-teman bisa bisa memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Eman loh, miliaran penonton, teman-teman nggak bisa memanfaatkan itu, apalagi untuk membantu traffic dari akun jualan teman-teman sekalian. Nah, ngomong-ngomong tentang akun jualan, biasanya orang-orang yang berjualan itu mempunyai dua akun. Yang pertama akun khusus untuk pengunjung, banyaknya pengunjung atau traffic. Yang kedua adalah akun khusus untuk jualan. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita hard sell atau jualan secara langsung, biasanya orang tuh bosan dengan akun kita, karena jualan lagi. Nah, biasanya orang itu akan membuat akun kedua, yang mana akun-akun itu berisi tentang hiburan atau edukasi tadi, misalkan kayak masak-masak aja, terus kemudian kayak komedi-komedi saja. Jadi dibedakan antara akun khusus hiburan atau khusus edukasi dengan akun jualan itu sendiri. Tetapi kalau misalkan teman-teman repot menggunakan satu akun ya tidak masalah. Tapi gini, teman-teman juga harus memperhatikan proporsi dari video atau konten-konten yang teman-teman buat. Kalau bisa konten-konten menghiburnya itu lebih banyak, atau konten-konten edukasinya itu lebih banyak dibandingkan dengan konten-konten jualannya. Atau misalkan teman-teman juga bisa berpura-pura mengendorse diri sendiri. ya itu banyak dilakukan oleh banyak orang sih sebenarnya. Jadi ya terserah teman-teman lah mau cara gimana. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai cara yang halal ya silakan. Tapi pakai cara yang lain ya disarankan yang cara yang legal lah gitu ya. Setidaknya yang legal di mata hukum dan tidak ilegal. Karena kalau misalkan teman-teman mau membuat konten yang ilegal, otomatis teman-teman akan melawan hukum. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tampilan-tampilan atau hashtag ini sebagai acuan untuk konten ya. Jadi akhirnya nanti video teman-teman tuh bisa seperti yang di samping saya ini, itu bisa dilihat oleh orang lain dan kemudian bisa masuk atau muncul di For You page dari orang lain. Dan ini adalah cara yang paling mudah untuk awal mula bermain di TikTok. Sehingga teman-teman gak usah bingung nih mau gimana lagi. Karena gini teman-teman, ketika ini sudah dilakukan, otomatis langkah-langkah kedepannya atau tahap-tahap kedepannya itu akan lebih mudah. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu yang nonton tuh banyak, orangnya juga misalkan antusias dengan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman baru membuat akun-akun yang bersifat edukasi dan yang bersifat interaksi seperti yang dibuat oleh owner ya. Yang tadi saya sudah lihatkan. Nah, akun-akun seperti ini, konten-konten yang berisi dengan edukasi dan interaksi, khususnya interaksi dengan pemirsa atau pengunjung akun Anda atau followers akun Anda, itu akan lebih baik lagi. Tapi ini adalah tahap yang lanjut gitu ya, bukan tahap awal. Pokoknya tahap awal teman-teman cukup fokus kepada dua hal saja, konten yang menghibur atau konten yang mengedukasi. Boleh tutorial apapun boleh, silakan kalau misalkan teman-teman mau gitu, asalkan teman-teman pede dan tidak masalah
dengan rasa malu gitu. Tapi yang elegan-elegan juga bisa kok, banyak gitu orang yang menggunakan konten tutorial tapi dibawakan dengan cara elegan juga banyak. Gitu ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman tidak tidak terbebani atau mungkin tidak berurusan lagi dengan hashtag-hashtag. Tetapi teman-teman harus membuat akun-akun konten-konten dan akun-akun yang mungkin khusus untuk pengumpulan traffic atau pengumpulan pengunjung sehingga terpusat dan itu enak. Nah, misalkan teman-teman ingin lebih enak, teman-teman juga bisa membuat suatu konten-konten bersama orang lain yang bersifat challenge gitu kan, atau yang bersifat tantangan, kayak misalkan tantangan make up atau tantangan riasan, misalkan riasan hari raya, misalkan riasan hari apa gitu, itu juga bisa. Itu teman-teman juga bisa bekerja sama dengan konten kreator atau teman-teman yang lain, bahkan sesama perusahaan juga bisa membuat suatu challenge atau tantangan-tantangan tertentu gitu. Jadi di TikTok ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar bisa membantu dari penjualan teman-teman seperti itu. Oke, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kelas kali ini, dan saya berharap teman-teman bisa mendapatkan konten yang sangat bagus, baik itu bagus sebagai hiburan maupun bagus sebagai edukasi. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman kembali, kepada anda semua, bahwa yang namanya konten itu tidak perlu sempurna, tapi yang penting harus ada. Karena sebuah bisnis itu akan langgeng atau akan berjalan lama apabila bisnis itu dimulai. Bagaimana bisnis itu bisa berjalan lama, orang mulai aja tidak gitu kan. Berarti teman-teman harus memulai, entah apapun videonya, kamera HP-nya, itu bukan jadi alasan. Yang penting teman-teman bisa membuat sebuah konten yang saya ulangi lagi, menghibur atau mengedukasi. Hanya itu saja, dan teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur pencarian yang kemudian di situ akan muncul hashtag-hashtag yang akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah konten. Terima kasih. Maaf apabila saya terlalu banyak berbicara, atau misalkan dalam berbicara saya juga banyak patah-patah atau mungkin tambah membuat Anda pusing, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi saya berharap Anda bisa paham dengan konten saya pada kali ini. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan ke materi-materi yang berikutnya yang pastinya masih berhubungan dengan TikTok. Jadi selamat pagi, malam, selamat siang, selamat sore, pokoknya selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.